Mazmur nomor 27 ayatnya yang ke-14, 23. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dua kali pemazmur mengingatkan, tapi juga menegaskan bahwa kita perlu menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita menantikan sesuatu dalam perjalanan hidup ini, menantikan pekerjaan. Saya lihat di sini ada yang menantikan kepastian untuk bekerja, menantikan jodoh. Ada hamba Tuhan, saudara Henok di depannya. Nantikan jodoh atau nantikan tanggal muda ya, karena ini sudah mau masuk tanggal tua, dompet sudah tipis, sudah hitung hari ya. Ya, aduh, tanggal gajian ini kapan ya? Hitung, nantikan. Menantikan apa? Menantikan jawaban, menantikan sesuatu yang besar di depan. Dan kalau bicara tentang kita menantikan, pasti ada perasaan H2C, tahu H2C? Harap-harap cemas ya. Ada harap-harap cemas, ada pikiran, ada hal-hal yang timbul, ada keraguan-raguan, ada ketidakpastian, bahkan mungkin timbul juga ada perasaan kekecewaan ketika kita menantikan. Betul? Ini perasaan yang pasti timbul, bercampur aduk di dalam pikiran kita. Dan dalam kehidupan kita orang percaya juga, Tuhan ingin kita menantikan Dia dalam setiap pergumulan, dalam doa yang kita panjatkan, dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita perlu menantikan Dia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menantikan Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Saya nantikan kata Henok. Kata satu kata Henok, aku mau kasih. Saya nantikan kata Henok. Saya nantikan kata Henok, jadi kata Henok datang. Ini pemahaman kita. Silakan duduk kembali kata Henok. Sudah selesai. Saya nantikan siapa? Jemaat datang hari ini jam 6 kita ibadah sama-sama. Pintu gereja sudah dibuka. Ada yang datang karena kita menantikan. Tapi berbeda dengan Tuhan. Waktu Tuhan berfirman bahwa kita harus menantikan Dia, saya mencoba menganalisa kata menantikan Tuhan. Itu berarti kita berharap, kita menunggu, tapi ada satu kata yang luar biasa. Kata yang merupakan akar dari kata nantikanlah Tuhan dalam bahasa aslinya, yakni kita mencari Tuhan. Kalau saya menantikan kakak Henok yang datang kepada saya, ini pemahaman bahasa Indonesia. Tapi ketika Tuhan bilang nantikan Dia, bukan kita berdiam diri, bukan hanya kita berharap, bukan hanya kita berdoa, bukan hanya kita menunggu, tapi Tuhan menginginkan agar kita mencari Dia. Ada sikap, ada tindakan, ada something, apa bahasa Inggris ini, do something ya, melakukan sesuatu, betul ya. Kita harus melakukan sesuatu untuk kita menantikan Dia.
Yesaya pasal 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka serumpama raja wali yang naik terbang tinggi dan kekuatan setiap. Mereka berlari dan tidak menjadi kesulitan. Mereka mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita mencari Tuhan, ada kekuatan baru yang daripada Tuhan. Ketika kita menantikan dengan mencari Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan buat. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena ketika kita menantikan Tuhan, kita berharap, kita menunggu, bahkan kita mencari, kita berbuat sesuatu untuk datang kepada Tuhan. Kita datang kepada sumber yang tepat. Kita datang kepada pribadi yang mampu melakukan sesuatu yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat satu referensi kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan begini, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika kita menantikan Tuhan, kita mencari Tuhan, bukan hanya ada kekuatan baru seperti yang Yesaya sampaikan dalam nubuatannya kepada bangsa Israel yang waktu itu ada dalam tekanan, ada dalam kecemasan. Bukan hanya ada pengharapan, bukan hanya ada semangat, tapi ketika kita menantikan Tuhan dengan benar, kita mencari Tuhan, kita do something untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menjawab kita, tapi Dia melepaskan kita dari segala kegentaran. Bahkan di ayat selanjutnya dalam Mazmur pasal 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada kecukupan, ada berkat, ada kelimpahan yang Tuhan nyatakan ketika kita menantikan Tuhan. Ketika kita berharap, ketika kita menunggu, tapi terlebih ketika kita mencari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam kesusahan, adakah engkau menantikan Tuhan dengan benar? Adakah engkau mencari Tuhan, ataukah engkau lari dari Tuhan? Kecewa, bahkan tidak mau lagi datang kepada Tuhan, bahkan jenuh untuk mencari Tuhan. Ini yang biasa terjadi, Bapak Ibu yang saya kasihi. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, jangan kita lupakan Tuhan. Mazmur nomor 27 ayat 14 mengingatkan kita, mari nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang baik untuk hidupmu. Karena Tuhan sedang membentuk dan sedang melihat hidupmu. Karena Tuhan mau menetapkanmu untuk menjadi sesuatu yang berharga di depan. Karena Dia Tuhan yang memandang hatimu, Dia memandang sikapmu, Dia memandang bagaimana engkau menantikan Tuhan dengan benar.